Memang Ramadan itu, jadi awal mula kejadian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk puasa Ramadan, kala itu ya kan datang turun malaikat Jibril untuk memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya besok itu ya Rasulullah umatmu wajib untuk berpuasa. Puasa apa? Ya pokoknya puasa. Berapa hari? Wah, kalau dulu itu umat sebelummu Rasulullah itu umat Bani Israel itu puasa wajib hanya sehari. Yaitu apa? Puasa pada tanggal 1 Suro. 10 Suro. 10 Suro itu puasa wajib yang harus dilakukan sebelum kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Selamat malam pemirsa Nawakisna Podcast, baik yang online maupun offline. Teman-teman semua pemirsa Nawakisna Podcast yang hadir offline pada malam hari ini. Bertemu kembali pada kami di Nawakisna Podcast terkait tanya jawab seputar Ramadan. Dan ini sudah yang ketiga kalinya. Bersama kami Umi Hilwa dan narasumber beliau Bapak Ihsan. Ya. Sebagai prolognya langsung saja di episode ketiga kali ini banyaknya kita baik seorang santri maupun masyarakat yang mungkin masih awam ya. Jadi belum tahu bahwasanya Ramadan itu apa sih? Terus kemudian kenapa sih diwajibkan puasa di bulan Ramadan seperti itu ya. Jadi seakan-akan itu masyarakat atau kita yang belum tahu pastinya itu hanya sekedar melakukan kewajiban atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi semata-mata puasa wajib itu ya kita lakukan tanpa kita tahu kenapa sih kita harus puasa, kenapa sih puasa kok di bulan Ramadan dan sebenarnya keistimewaannya apa gitu. Nah ini nanti akan kita kupas bersama beliau Abah Ihsan Dr. Kiai Haji Nur Ihsan LCMA terkait ini. Sebelum masuk itu mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak Ihsan. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini Umi Hilwa puasa kok wajahnya bisa segar, itu apa kuncinya ini? Ini kayaknya vitaminnya komplit ini ya? Yeah. Vitamin dohir batin ya? Yeah. Alhamdulillah. Gimana Umi Hilwa? Ada yang bisa dijawab ini? Ya ini mungkin ini hal sepele tapi perlu kita bahas seperti itu ya. Seperti yang prolog yang saya sampaikan tadi bahwasanya masyarakat mungkin pada masyarakat awam itu belum tahu Ramadan sendiri itu apa, kenapa kita diwajibkan melakukan puasa. Jadi mereka itu seakan-akan melakukan puasa hanya itu tadi, wis pokoknya wajib itu dilakoni tanpa kita tahu seluk-beluknya apa, seperti itu. Pertanyaan pertama, sebenarnya definisi Ramadan sendiri itu apa sih? Oke, terima kasih pada Sobat Nawakisna semuanya, untuk Umi Hilwa, host tetap kami. Dan selanjutnya, biasanya kita podcast itu merasa dengan kesendirian Mbak. Tapi hari ini itu kami merasa dunia ini sangat bahagia.
biasanya kita hanya berdua sama bagian fotografer 2 sama 1, 3, 5 orang. Ini kalau dilihat secara offline ini dari kakak putra ada 300-an, ada putri 350 ini. Ada 500-an semuanya yang offline nonton nih Wikiluar. Tepuk tangan untuk penontonnya ini. Alhamdulillah. Oke ya, tadi ya pertanyaan dari host kita dari Umi Wikiluar terkait dengan puasa Ramadan. Untuk definisi puasa mungkin kita sudah sama-sama tahu ya. Jadi kalau memang puasa kan secara umum memang apa? Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri hatta ghurubi syamsi. Nah, pertanyaan ini terfokus ke titik puasa Ramadan, gitu ya. Lah Ramadan itu sendiri apa? Gitu ya. Yeah. Jadi memang Ramadan itu jadi awal mula kejadian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk puasa Ramadan. Kala itu ya kan datang turun malaikat Jibril untuk memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya besok itu ya Rasulullah umatmu wajib untuk berpuasa. Puasa apa? Ya pokoknya puasa. Berapa hari? Wah, kalau dulu itu umat sebelummu Rasulullah itu umat Bani Israel itu puasa wajib hanya sehari, yaitu puasa pada tanggal 10 Suro 10 Suro itu puasa wajib yang harus dilakukan sebelum kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kewajiban itu turun, ini wajib puasa ya Rasulullah. Puasa apa? Enggak tahu. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jenengan dan umat jenengan untuk puasa. Bingung iki piye? Ya udah. Akhirnya mereka pada puasa. Nah, pas puasa ini, kewajiban ini diturunkan, keadaan Arab kala itu sangat panas sekali. Jadi sangat panas sekali. Hujan tidak ada hujan, ya kan? Matahari sangat terik sehingga dirasakan orang-orang Arab itu sangat panas sekali. Makanya hingga muncul nama Ramadan. Ramadan artinya apa? Dari Ramadan. Artinya apa? Syadidul Harri. Jadi Ramadan itu dari Ramadan, ya kan? Itu punya makna Syadidul Harri, sangat panas sekali. Kenapa? Karena pada waktu itu umat Rasulullah pertama kali ya kan melaksanakan puasa ini itu dalam kondisi sangat panas. Akhirnya ya kan Rasulullah beserta para umatnya sahabat kala itu menamakan ya udah karena puasa ini belum ada namanya, ya udah ya kan kita namakan dengan puasa Ramadan. Kenapa? Karena awal mula puasa ini diwajibkan ya kan orang-orang Arab kala itu memang dalam kondisi sangat panas sekali. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kok Ramadan? Jadi Ramadan itu ya kan bisa dimaknai sebagai bentuk tadi ya. Syadidul Harri, sangat panas. Panas apa maksudnya? Panasnya puasa ini mampu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya Ramadan ayyurmidu ala dzunubina. Apa maksudnya? Puasa Ramadan itu mampu membakar, panas yang membakar ala dzunubina. Puasa yang mampu membakar semua dosa-dosa kita. Ya kalau memang sebelum Ramadan kakak ya kan Jumat moro ning pasar, moro ning alun-alun, ya kan toleh kanan, toleh kiri, ya kan kak ini pada ngapain kak? Jalan-jalan. Loh jalan-jalan kenapa? Cuci mata. Loh kok cuci mata? Matanya biar bersih gitu kak ya. Mbak-mbak juga demikian ya kan. Walah pakai pakaian rapi, pakai jas alma mater hijau Tosca itu namanya, hijau Tosca ya kan. Yang hijau Tosca itu warna aslinya punya efek nak wajah jenengan ireng kitok putih itu efek warna lu ya. Sing kita ora pate ayu kitok ayu itu efek jas hijau Tosca. Walah moro ning pasar, bar pasar moro ning menara, bar ning menara moro ning alun-alun. Mbak ngapain mbak? Cuci mata. Lo kok mata dicuci kenapa?
biar bersih gitu ya. Padahal cuci mata itu maksudnya apa? Mencari apa? Mencari hal-hal yang kurang baik gitu loh. Nah, makanya pada Ramadan ini ya kan kakak puasa, mbak-mbak juga puasa dalam rangka apa? Yurmidu ala dzunubina. Adanya puasa ini apa? Mampu apa? Membakar dosa-dosa kita. Mungkin demikian nih, Wak. Ada lagi ya? Iya. Ya mungkin itu. Oh berarti Ramadan itu sejarahnya dari musim yang begitu panas dan ada perintah untuk puasa sehingga dinamakan puasa Ramadan. Dan kenapa Ramadan itu juga istilahnya membakar dosa-dosa kita seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kenapa diharuskan puasa? Nah, kenapa diharuskan puasa Ramadan? Ya, jadi gini, ya kan? Kenapa kok harus puasa? Mungkin bukan ibadah-ibadah yang lain. Ya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gitu ya. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kenapa kok wajib? Misalnya nggak puasa gimana? Gitu ya. Ya. Dosa apa tidak, Mbak? Ya, dosa. Karena ini adalah bentuk apa? Kewajiban. Sebenarnya ya kan kalau kita tilik dari apa manfaat puasa. Puasa itu sebenarnya bukan hanya kewajiban kita, ya kan? Tapi apa? Puasa itu mampu menjadi kebutuhan kita, ya kan? Apa tadi Kak? Mbak, puasa itu bukan hanya serta-merta apa menjadi sebuah kewajiban, tapi apa? Menjadi sebuah apa? Kebutuhan kita. Artinya yang butuh itu kita, ya kan? Yang butuh kita. Butuh apanya? Nah maka di sebagian makalah, kila ini hadis, kila ini makalah. Hadis pun ini doaif katanya ya kan, tapi manfaatnya ada. Sumu tasihu, podo poso sapa sira kabeh tasihu, mongko bakal sehat sapa sira kabeh. Paham gak ya? Artinya apa? Ketika jenengan pengen sehat ya puasa. Kalau jenengan pengen sakit-sakitan ya gak usah poso. Lah kenapa demikian? Soalnya memang penyakit-penyakit yang diderita orang-orang di sekitar kita itu apa? 75% itu apa? Efek dari adanya pola makan, ya kan? Adanya kanker, ya kan? Dari pola makan. Adanya penyakit gula, itu juga apa? Karena apa? Pola makan. Adanya kolesterol, itu juga apa? Pola makan. Adanya asam urat, ya kan? Itu juga apa? Pola makan. Tapi kenapa? Pas ketika puasa, kolesterol, asam urat, darah tinggi, kanker tidak sebegitu tumbuh. Itu tadi pola makan yang kita lakukan ketika puasa itu memang apa pola makan yang baik. Makanya sumu tasihu, poso, ya kan? Poso siro sehat. Satu yang kedua, ya kan? Kenapa? Itu tadi itu kebutuhan kita. Bukan kok karena apa? Kewajiban. Jenengan lihat, ya kan? Makanya kemarin itu saya kaget, Mbak. Ini kenapa? Biasanya anak kakak aman lah ya. Biasanya mbak-mbak itu di luar bulan puasa itu wajahnya itu pada sayu, wajahnya pada layu. Ibarat tanaman itu sudah lama tidak disirami gitu ya. Nah ini sejak puasa awal sampai sekarang tanggal 11 kok wajahnya seger-seger. Itu kenapa itu Kak? Karena apa? Puasa. Satu. Yang kedua, sebelum puasa wajahnya santri putri nih Kak, Mbak Nek Anomi Kilwa itu lebih cenderung jerawatnya kelihatan. Gitu. Iya. Lah ini sekarang tak toleh, tak lihat-lihat loh ini kok dari sekian ratus orang kok yang jerawatan kok hampir tidak ada. Oh, Tepuk tangan tuh Mbak-mbak nih ya. Jadi kita kalau kakak pastilah ya, kakak jarang lah yang jerawatan nih, mbak-mbak ini. Nah itu apa? Kila salah satu dari apa? Manfaat adanya puasa itu apa? Bisa memperlambat apa? Tumbuhnya jerawat. Lalu Islam juga demikian. Mas sebelum puasa kan ada 3 jerawat kan? Bawah hidung, bawah bibir, pipi ya kan? Puasa 2-3 hari langsung bersih. Itu apa? Ya kan? Apa? Manfaat dari adanya puasa. Artinya apa? Artinya kita puasa itu sebenarnya bukan kok karena wajib, karena kita butuh.
karena kita butuh. Maka dari itu sisi dohir, sisi dunia. Secara batin, ya kan, kalau memang pemirsa itu merasakan atau para pemirsa itu mengamati, ya kan, jenengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jenengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, jenengan wiridan kepada Allah Subhanahu wa taala, bedakan. Ya kan? Jenengan berdoa dalam keadaan puasa sama tidak. Itu nanti proses untuk menciptakan sebuah kekhusyuan itu apa? Mudah digapai, mudah dirasakan pas ketika dengan puasa. Kira-kira Mbak sudah pernah merasakan ini ya belum? Oh aku dulu pas poso loh, kok iso khusyuk ya? Pernah belum? Pernah ya, insya Allah lah ya. Pernah, tapi mungkin nggak sadar gitu ya. Kakak gimana kak? Ya kan? Soalnya akhir-akhir ini kakak juga rajin-rajin ini nih hilwa ya kan? Biasanya tahajudane lali, ya kan? Poso iki jam 3 pada tek-tek, ya kan? Tek-tek kok tek-tek. Ya kan? Jam 3 bangun tek-tek-tek. Ya kan? Mulai dari lorong kanan, lorong kiri muter, habis tek-tek, ambil wudhu, cuci muka, sikat gigi, wiridan. Gitu gak ya? Jam 4:04 nembe sahur. Itu jenengan merasakan deh kak, ketika habis wiridan dungo itu jenengan merasa sangat khusyuk sekali. Merasakan betul? Merasakan betul kak? Loh, kok ragu? Nah, berarti ini layak untuk jenengan praktekkan. Artinya apa? Proses khusyuk kita ketika doa dalam kondisi puasa dengan tidak itu beda. Nah, makanya kenapa kok doa ushoimi la yuraddu? Kenapa kok doanya orang puasa kok tidak ditolak? Yo karena apa? Khusyuknya itu tercipta. Mungkin demikian, Ila. Iya, jadi untuk pertanyaan kedua ini, kenapa sih diharuskan untuk puasa? Ternyata memang puasa memiliki banyak manfaat, terutama di bidang kesehatan ya. Secara tidak langsung puasa ngeker makanan, otomatis kita mengurangi pola makan yang mengandung penyakit untuk tubuh kita. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, puasa itu menambah kecantikan kita gitu ya, kesimpulannya. Jadi memang karena ibadah puasa itu sehingga mampu memunculkan aura yang terpancar pada diri kita. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Aura kasih. Oh gitu ya, aura kasih. Ya, terakhir Bapak. Siap. Ya. Hal yang teristimewa yang didapat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu apa sih, sehingga ketika kita tahu keistimewaannya mungkin bisa menambah kekhusyuan kita, menjadi ibadah yang betul-betul tenanan gitu. Oke, terima kasih. Jadi hal apa ya kan Bapak Kakak ya? Hal apa yang akan diterima oleh seseorang yang menjalankan ibadah puasa? Ya mungkin ini nanti dua hal lah ya kan, hal yang diterima ketika kita masih di dunia dan hal-hal yang diterima bagi orang yang berpuasa ketika nanti di akhirat. Yang pertama ya kan, ketika seseorang itu berpuasa ya kan, ketika masih di dunia, satu tadi seorang yang berpuasa akan merasakan kesehatan yang ekstra ya kan. Saya ini termasuk punya penyakit kolesterol tinggi. Bisa dulu itu ya kan, setiap bepergian ya kan ke Surabaya, ke Semarang, ke Solo itu ya, itu pulang ke rumah itu keroan. Tak pikir ya, ini 2 hari keroan, 4 hari lagi keroan, ini keroan terus ini kenapa ya kan. Tapi pas ketika puasa Ramadan 30 hari full tanpa merasakan pusing sama sekali. Waktu itu nggak tahu kalau itu kolesterol ya kan. Tapi ketika puasa nggak sakit, ya kan? Ketika nggak puasa sakit. Nah ternyata ketika kita periksakan itu kolesterol tinggi, ya kan? Artinya apa? Ketika dengan puasa, ya, yang biasanya mah justru penyakitnya mah tidak kambuh. Yang asam uratnya juga tidak. Kolesterol juga demikian. Artinya apa? Kita sehat. Yang kedua minimal ketika kita puasa itu kita pernah mengalami bagaimana rasanya lapar. Kita pernah merasakan bagaimana kita itu
membutuhkan makanan. Efeknya apa? Ketika jenengan pernah hidup dalam keadaan kelaparan, minimal ya mbak-mbak atau kakak, ketika nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya, amin Kak ya. Nah, sekali lagi ya kan, kalau mbak-mbak santri, kakak santri pernah merasakan ya kan rasa lapar yang sangat tinggi sekali, ketika nanti sudah berkeluarga ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang kaya raya, maka apa? Nanti akan tumbuh rasa kasihan terhadap orang-orang yang tidak punya. Ya kan? Kenapa? Karena dia sudah pernah merasakan bagaimana rasanya lapar. Lihat para pengemis, ambil uang, Pak, 10.000. Lu sampean, 50.000. Lu sampean Kak, 100.000. Kenapa? Tercipta rasa sakit. Lah rasa sakit tidak akan bisa tercipta kalau kita belum pernah mengalami. Nah makanya nyuwun sewu. Kenapa nyuwun sewu ya untuk kakak atau babak kakak ya? Kenapa saya ini ya kan perhatian dengan kakak yang mondok di sini? Kenapa kira-kira Kak? Oh gini aja gini. Jenengan merasa betul Kak? Nak kula ini perhatian kali jenengan. Alhamdulillah ya kan. Mbak. Enggak tahu kalau mbak. Ya. Pernah enggak ya? Mbak, jenengan kira-kira ngerasa enggak kalau selama ini saya doakan? Ya. Rasa betul? Alhamdulillah ya. Nak mbak nak tak perhatikan kan jarang, saya jarang ketemu ya. Kakak ya. Jadi Kak, jenengan ngerasa betul Kak? Selama ini jenengan itu saya perhatikan. Alhamdulillah. Kenapa kok saya perhatikan jenengan? Ya kan? Turu tak gugah. Ora sinau tak kon sinau. Roan tak buatin minum. Kadang-kadang tak kasih jajan, sering-sering tak kasih makan. Sadar betul? Sadar. Kenapa? Loh, karena saya pernah jadi santri. Ya kan? Artinya apa? Kami pernah merasakan dan mengalami apa yang dengan alam. Akhirnya apa? Muncul. Oh iya, ya kan? Bagaimana rasanya rohan, ya kan? Jika jajan, makan bareng-bareng. Oh itu asik gitu, itu yang di dunia. Yang di akhirat, hal yang paling penting ada dua juga, minimal satu. Ketika jenengan ya para pemirsa, kakak dan mbak semuanya meninggal dunia, itu tidak ada satupun yang nemeni jenengan, ya kan? Misalnya jenengan, ya kan? Ampun jenengan lah ya, kakak atau jenengan aja, jenengan yang sana aja ya, gak sengaja. Misalnya jenengan sedo, kira-kira bojone jenengan melok ngancani jenengan turu ning sisa sampean mboten Mbak? Jenengan sedo, jenengan yang sana loh ya, gak jenengan di sini ya. Sedo, anak-anak jenengan sing selama ini jenengan gedheke, jenengan susui, jenengan kasih maem, jenengan jogo, jenengan gedheke. Ngancani jenengan mboten Kak ketika jenengan meninggal dunia? Mboten. Lah terus siapa yang menemani? Puasane jenengan. Jadi nanti puasa ini nanti akan berubah wujud, nemenin jenengan dan melindungi panjenengan. Makanya itu ya kan, puasa ini nanti menjadi benteng perisai dari siksaan malaikat mungkar nakir. Ini pasti ini udah real ini kan. Puasa mampu ya kan melindungi jenengan dari apa tadi Mbak Kak? Siksaan malaikat mungkar nakir. Yang kedua, pasti masuk surga. Amin nggih? Amin. Ya, pasti masuk surga. Kenapa demikian? Nah, maka puasa ini nanti kan dikatakan dalam konstitusi kan ana ajzibi. Semua laku yang baik sudah jelas apa balasannya kecuali puasa. Wa ana ajzibi, dan saya Gusti Allah ya kan yang akan memberikan ganjaran kepada orang berpuasa. Jenengan pas ketika dihidupkan dari alam kubur, digiring di padang mahsyar, ditimbang kok delalah amal elek sampeyan itu lebih banyak, maka puasanya akan hadir, saya yang akan nambahi kurangi amal baiknya panjenengan. Artinya masuk surga. Yang terakhir ya kan, satu, selamat dari tadi, dari ancaman
apa siksa kubur, selamat dari apa yaumul mizan, dan masuk di dalam apa surga ar-royan. Artinya apa? Yo artinya dengan adanya ini yo kakak atau mbak-mbak yo puasanya kudu tenanan. Iya Kak. Puasa tenanan apa? Kalau jenengan puasa tenanan ning pondok berarti apa? Yo jamaah, yo ngaji, yo sahur, ya kan? Yo apa yo ibadah. Itu aman. Nah, yang repotin nanti ketika jenengan ini kakak atau mbak-mbak pulang ke rumah. Nak jenengan pengen posone diterima ning omah kudu taat marang wong tuwa. Napa Kak? Taat marang wong tuwa. Enggak usah gede-gede, minimal 1, ya kan? Pas bapak ibu jenengan masak kakak ini sebelum jenengan bulan sore-sore tanya, ya kan? Bu, pripun ini ada yang bisa dibantu? Gase tesih napa telas? Nak telas tak tumbaske. Wis jos Kak. Siap mboten Kak? Siap. Alhamdulillah kan. Dan maghrib jamaah bakdo traweh, ya kan? Tadarusan nembe apa? Dolan tenggene kancan. Itu taat, Pak. Siap mboten Kak? Siap ya. Swarga Kak. Ya, Mbak juga demikian. Mulih gosong maghrib jamaah, isya wajib jamaah dan traweh melok tadarusan. Soalnya jenengan nih kudune pede Kak. Soalnya apa? Daruse jenengan, Qur'ane jenengan ini termasuk Qur'an khazin sing konon kata mereka paling apik sak burung. Saulang lagi, jenengan kudu pede ngajine. Tapi sing tenanan ya, nak lulus ya. Nak lulus ngaji sama Umi Hilwa ya kan. Jenengan Qur'ane termasuk apa? Qur'an sing paling apik sak burung. Artinya apa? Ya kudu pede Kak. Mbak, melok darus. Ya kan? Jamaah maghrib wangsul diluk monggo, isaan jamaah traweh darus. Nak ono darus badhe malam. Kalau enggak malam berarti apa? Subuhnya. Siap mboten, Mbak? Siap. Siap mboten iki? Nah, ya kan? Nah, ketika seperti itu swarga. Soalnya apa? Ya kan? Doanya puasa tidak tidak ditolak itu ketika jenengan apik karo wong tuwa, taat maring wong tuwa. Nah, mungkin begitu mikir Pak. Jadi artinya apa? Ya artinya memang puasa ini termasuk apa? Termasuk ibadah yang mampu apa? Mampu mengakumulasikan efek dunia sampai ke efek ke akhiratnya. Itu demikian mikir Pak. Sudah sangat jelas sekali ya penjelasan dari beliau. Jadi bahwasannya intinya memang puasa memiliki efek baik dari di dunia maupun sampai di akhirat. Di dunia tadi apa? Kita bisa Kesehatan. Kita bisa Diberi kesehatan. diberi kesehatan, bidang kesehatan juga terpancar aura dari diri kita. Jadi Mbak-mbak kalau pengen cantik puasa saja ya. Tidak perlu beli skincare. Yang cukup puasa aja nanti akan menambah apa? Aura jenengan. Tidak hanya aura luar saja, tapi aura luar dalam. Mungkin gitu ya Bapak ya. Nah, itu yang kita peroleh di dunia. Nah, hal yang lebih istimewa lagi, kenapa kita harus melakukan puasa? Jadi seakan-akan sebisa mungkin kita melakukan puasa itu memang kita itu butuh akan puasa itu. Kita butuh sehat, kita butuh apa namanya? Kita butuh segar dari luar dalam seperti itu. Kita juga butuh nantinya apa yang kita butuhkan nanti kita di akhirat nanti ya. Dan ternyata puasa ini satu tadi apa? Mampu menemani kita di alam kubur sehingga kita bebas dari siksaan malaikat mungkar dan nakir. Yang kedua sudah jaminan surga, yaitu surga Ar-Royan khusus bagi orang-orang berpuasa. Nah, mungkin itu kesimpulan tema kali ini tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Semoga ada hikmahnya, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita sehingga kita lebih khusyuk lagi dalam melakukan ibadah puasa sehingga amal kita semuanya dari awal sampai hingga akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup perjumpaan kali ini. Sampai jumpa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.